Soalnya for the first time akhirnya layar kamera handphonenya kepake buat foto-foto ya. Hah? Nggak gitu cara nyambungnya, salah. Masa fotonya pakai kamera gue? Dia kali si Iwet Ya kemarin enggak dong. sore-sore dia WhatsApp. Gue Ih, lu mah harusnya gue nggak cerita deh. cerita aja, it's something cute, it's something funny. We are always telling stories in our siaran, right? Gue bilang gini guys, parah lo ih. Gue bilang gini, sepanjang karir gue di dunia entertainment, belum pernah sebanyak ini gue dimintain foto di tempat umum. Kesian si botak, udah capek-capek jadi presenter di O Channel, di Indosiar, nggak pernah ada yang ngajakin foto. Udah kerja Berarti ya, di perusahaan MRA Media, nggak ada yang kalau kenal itu lu. Udah main sama Luna Maya tahunan, kagak ada yang kenal lu. Siaran TikTok sekarang terkenal botak. gini, gue cuma mau bilang, lo tau nggak artinya apa? Artinya mediumnya yang hebat menurut gue. Hmm. Karena gini, kalau siaran di Hard Rock FM gue udah tahu, gue nggak mungkin dapat itu fame. Hmm. Karena niche market, Nah, ya nggak? Hard Rock itu kan nggak mass, bener hmm. nggak? Iya. Ya, siaran di Cosmopolitan juga begitu. Ada, fans gue ada, tapi biasanya mbak-mbak, ibu-ibu gitu. Ya Hmm. kan? Niche market lagi. Indosiar, gue nggak tahu sebabnya apa. Waktu itu ya, bukan sekarang loh. Waktu itu, gitu. Hmm. Terus udah gitu, ternyata Instagram, temenan Luna Maya segala macam juga bukan itu. Tapi begitu di TikTok, bubar, Bo. Cie, seleb TikTok nih katanya gitu. Pak Botak seleb TikTok Jie, nih. jie. Kalau kerja di MRA mah gue emang gak nyari popularitas. Itu mah udah pasti nggak bakal dikenal orang. Terus mereka gimana? Negor lu minta foto gimana? Om Iwet foto dong gitu. Lucu pakai malu-malu gitu. Gimana? Jadi yang gue udah gini. Aduh. Terus udah gitu ada satu yang ngomongin, ya udah minta aja gitu. Terus gue gini, ngajak foto nih pas ini. 3, 2, 1, berbalik arah langsung. Kak boleh foto nggak? Gitu. Tapi ada satu yang menarik. Biasanya kalau orang gitu ya Wet ya, satu memberanikan diri minta foto dan boleh, baru yang lain berani deh. Iya, tapi A- ada satu yang menarik. Apa? Kan yang ngajak foto beberapa tuh ya. Di luar ada 5 gue hitung. Anjir dihitung, norak banget gue. Di luar ada 2, di dalam ada 2. Terus begitu gue pulang ada lagi 1. Terus udah gitu ada yang ngepost. Terus gue juga bingung gini. Ini kok pada nggak ada yang ngepost ya? Gue pikir gitu. Disimpen doang atau buat nakut-nakut tikus apa gimana nih gitu ya? Apa jelek apa gimana gitu. Ada satu yang ngepost terus gini, ini mau gue repost nih. Tapi kan gue kalau ngepost gitu kan selalu gue urutin kan. Jadi berdasarkan timeline dari acaranya baru gue repost gitu ya. Pas gue mau repost udah nggak ada, Bo. Di delete. Ya mungkin dia berharap lu repost, tapi lu nggak repost. Lu juga timbang repost foto doang aja harus pakai timeline. Aduh, lu mah tuh botak ya. Kan loncat-loncat nanti urutannya. Bodoh amat, hidup tuh bebas aja boleh nggak sih? Lu loncat-loncat repost. Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya lo abis ngepost sesuatu terus nge-tag gue belum di repost tuh sabar. Artinya lo belum masuk dalam ke timelinenya gitu. Ini emang repot, Iya. emang botak repot. Eh, Emang apa sih? ya, kamu katanya kayak Gen Z ya, feed, story gitu harus rapih ya. Rapi sih enggak, biasa aja. Cuma timelinenya harus urut aja. Kok tiba-tiba ada nyelip ini gitu? Nggak bisa gue. Lu lihat nggak kalau cara gue ngepost sekarang nge-repost udah nggak ada timeline, udah nggak ada estetik. Gue Ya mah itu udah kan yang lu. iya Itu kan juga sih. lu. Ya maaf, sorry. Sorry, sorry.
Todi nah, todi, 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 Oke ya, oke ya, todi. oke, oke Oke. ya, oke. Ya, gitu Gue ceritanya. kemarin syuting ke gue kan bawain acara iTalk tuh di iTalk kan digital seriesnya Insert lah gitu ya. Ya, Terus gue ketemu beberapa presenternya Insert, terus nanya kan, aku suka nonton loh kalau siaran pagi gitu. Terus gue ini, oh ya, aduh thank you, gue gitu. Terus kru-krunya juga kan, pokoknya sekarang gue dikenalnya sebagai om-om penyiar ya ah, di ah, TikTok gitu. ah, Terus abis itu gue pergi ke Siloam Hospital. ah, Nah, gue juga ketemu dengan, bukan ketemu sih, gue melihat orang-orang, Yogi, gue dijemput Yogi, gue ngebesuk bokapnya Denis, ada papanya temen deket aku lagi dirawat karena kanker, udah pakai alat ya, bantu napas, udah kritis. ah, ya, Jadi maksudnya untuk memberikan gambaran, kita nyampe di rumah sakit tuh mood kita nggak hahihi ya, karena kan situasinya udah ya. begitu. Terus Yogi yang merhatiin gitu. Itu ABG dari tadi sibuk ngeliatin feed lo, kayaknya mereka mau foto deh, muka lo dong, senyum dikit kayak gue gini. Lah Bo, kita kan lagi situasi begini di tengah-tengah keluarga ya, masa gue Heeh, cengar-cengir gitu. Terus heeh, terus ya udah gue merasa lucu aja gitu. At the same time gue juga dapat WhatsApp dari lo kan, yang lo diajak heeh. sama orang, terus gue gini, emang hebat ya TikTok itu ternyata walaupun nggak semua orang berani mengakui bahwa oke, gue mainan TikTok, I saw you on TikTok, I saw you on TikTok, tapi semua ngeh gitu. Lucu ya, kenapa sih nggak berani mengakui Ya, kalau lu tuh punya TikTok? Malu. boleh nanya nggak siapa yang ngomong begitu? Ya orang-orang aja, karena orang-orang tuh pasti gini, aku nonton loh siarannya di sosial media, gue gini begitu, TikTok, gue gitu. Iya, gitu. Kayak sungkan gitu untuk menyebut TikTok. Takut image-nya berubah. Belum aja kali. Mm-mm. Belum aja. Tapi biarin aja lah. Gue sih nggak peduli loh. Kalau kalau Loh, itunya sih kayak orang orang nggak mau orang apa gitu malas nyebut gitu gue sih terserah. Santai aja gue mah. gue juga nggak marah-marah, cuman pengen nanya aja gitu cerita. Ibaratnya gini. Dia belum diberikan hidayah, udah gitu aja. Asik. Ntar ada saatnya di mana akhirnya dia ya udah deh, gue main TikTok gitu. Oke, oke, enough about that. Rambut aku kayak Wendy ya. Wendy siapa sih Cagur? Wendy Cagur kan botak kayak gue. Sorry guys, bapak-bapak kayak Iwet gini nggak makan Wendy. Mm-mm. Oh, Wendy's restoran. Eh, Kurang panjang. Lo eh. mah lebih kepada pipi long stocking. Nah, orang tua taunya pipi long stocking. Anak sekarang udah nggak tahu pipi long stocking, botak. Taunya siapa? Wendy's! Nggak usah teriak. Dari tadi yang puasa siapa? Yang dapat cobaan siapa? Kok ya dia yang marah-marah. Si Suka gue setuju tuh mirip. Tuh, Rea Baginda mirip si Suka. Tuh. Bener. Seragam. Masih marah. Marah terus, marah terus. Ini adalah sebuah himbauan. Apa tuh? Gue memperhatikan minggu ini berarti dari Senin, Selasa, Rabu sampai tadi malam. Hmm. Jalanan mulai jam 3 sampai jam 9 itu macet banget. Masa? Khususnya di area selatan, area deket-deket mall, area deket-deket restoran. Senopati, Santa, Wijaya, Kemang, Pondok Indah, gitu-gitu. Ya, Oh ya? yes, ini sebuah himbauan buat teman-teman yang punya kewajiban. Misalnya, lo punya kewajiban bukber, meeting, siapin waktu jalan very 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 early. Kayak kemarin gue janjian syuting jam 4. Lo tau gue jalan jam berapa? Jam berapa? Jam 2 bos. Nyampainya jam berapa? Nyampainya jam 3. Padahal Oh, lokasinya masih deket banget. aman dong. Iya, tapi kan deket banget sebenarnya Iwet. Itu kan biasanya jarak tempuh Kemana? 15 menit dari tempat gue. Dari mana kemana? Dari tempat aku tinggal,
Dari peraduan aku ke Trans Studio 15-20 menit dong yang itu. Ya enggak dong kalau itu. Karena Wijaya itu kan emang udah terkenal macet. Iya, sekarang tapi macetnya tuh keterlaluan botak. Terus Iya. semalam ya, kita tuh dari Siloam Semanggi, Yogi mau makan, temen gue mau makan di Mandala. Iya. Nah. Ayu itu 2 jam sendiri botak. Jam setengah 9 kita Oh. jalan. Boleh nggak jangan gue panggil botak-botak? Kamu mau kayak, Kesannya kayak Pak Ogah gitu. Heeh, aku nggak suka. kamu mauin panggil apa yang? Sayang. Eh, tapi ya, Tuh, eh sorry gue potong. Pagi-pagi juga udah macet Kak, jam 3 pagi. Nah, ini himbauan aja, berhati-hati kayaknya akan terus macet sampai dengan Lebaran ya. Jadi buat teman-teman yang punya kewajiban mau pergi kantor, mau pergi janjian, hati-hati time manajemennya ya sayang ya. Apa? iya sih. Nggak, gue lagi mikir aja hari ini tuh gue tuh ada meeting jam 3. Itu pun udah telat sebenarnya, karena sebenarnya meetingnya jam 2. Tapi gue itu masih ada meeting di jam setengah 2 sampai setengah 3. Hmm. Aduh. Gue lagi mikir aja, gimana ya tuh ya, nyampe nggak ya? Iya, itu urusan lu, itu hidup lu, ya. Gue istri lu bukan, sekretaris lu bukan, supir lu bukan. Gue nggak ngurus, gue cuman kasih tahu aja jalanan macet. Nah, selebihnya you take care by yourself, oke baby? Guys, coba lo rasain ya dari tadi pertama kali dia buka siaran sampai nih sekarang jam menunjukkan 7:16. Coba di mana letak manisnya dia? Ada nggak? Ya. Dari tadi marah aja, marah aja, marah aja tuh. Ngegas terus. Gue tuh Coba lagi gimana? sakit, Iwet, dari kemarin. Oh, makannya Iya, riwil. Oke. Sakit apa? Coba ditanya. Sakit apa? Loh, gue kok gitu? Sakit apa? bengkak Sakitnya apa? kuku gue, Sakitnya apa? jari gue bengkak. Jarinya bengkak. Pakai betadin. Hmm. Kenapa jarinya bengkak tuh kalau boleh tahu? Coba. Kenapa? Kayaknya tuh kutikulanya ada yang kekopek, yang tengahnya. Heeh. Terus dia Oh. bengkak gitu, terus semalam Heeh. nangannya keluar. Nah, abis ini gue Aduh. mau chat Halodoc deh kayaknya. Tadi gue udah Google, kata Google Heeh. namanya paronychia apalah gitu. Oh, dokternya Google. Dia tanya Google. Sebel, nggak nyaman. Rasanya nggak nyaman sekarang ini. Oh, oh, nggak punya kencing manis aku. Kesel rasanya kesel jadinya. Iya, kesel, nut-nutan gitu loh, kesel. Lu Oh, suka gitu nggak sih? Sakitnya tuh kecil, udah aku kompres dari tadi. nih ya guys, nih ya. Ini adalah sebuah pelajaran menurut gue dan ini menarik. Ini pelajaran nih menurut gue. Orang kalau marah-marah itu ada sesuatu yang dia tidak nyaman dalam hidupnya. Ih, iyalah. Lu bijak sini banget, bijaksana deh. Ya, Pantas penggemar ya, banyak si botak. tai. Kan gue ngomong kasar jadinya. Tapi bener nggak? Bener nggak? Orang itu kalau lagi marah, dia cranky, itu ada sesuatu pasti yang dia sedang tidak merasa nyaman. Baik dalam hatinya, di badannya. Dua, antara dia tidak nyaman atau dia lagi ketakutan sebenarnya. Itu marah keluarnya. Oh gitu. Iya, No wonder ya Iwet. Kemarin kan gue di rumah sakit. Terus apa sih diskusi kita di ruang tunggu keluarga rame-rame di ruang iya, ICU itu kan gak ada ruang, gak ada kamar ya. Jadi kan kita iya, nempel rame-rame di ruang tunggu keluarga ya. Terus iya, diskusi kita kan mengenai itu kan pasti ya. Betapa iya, suster itu kerjanya capek, tenaga iya, kesehatan itu capek, belum iya, lagi ngeladenin pasien. Terus kenapa sih pasien kalau masuk rumah sakit tuh judes-judes, iya, galak-galak, iya, marah-marah? Ya iya. itu ya, karena mereka kan lagi nggak Takut, nyaman, nggak nyaman. discomfort. Yes, Lah gue aja cuman sakit di sini, bawaannya yes, ngegas. yes.
Yes, bener banget, Bo. Jadi ini pelajaran nih kalau misalnya gue ini gara-gara baca sih kemarin juga ada yang nge-tag gue lagi baca bukunya Jay Shetty yang Think Like a Monk. Kan di buku itu juga dibilang kemarahan, anger itu asalnya dari discomfort. Iya, Either lu lagi kesakitan, kan pasien rumah sakit lagi kesakitan, Bo, atau iya, baru divonis. Di mana dia satu merasa tidak nyaman dengan badannya nggak enak, dua dia mungkin takut iya, betul. sehingga keluarnya marah. Iya, betul Ja- discomfort. Hebat. Discomfort. Jadi kalau misalnya lo di kantor gitu ya, bos lo lagi marah-marah terus gitu ya, lo cek deh. Pasti ada sesuatu yang lagi membuat dia tidak tidak merasa nyaman. Either satu, dia lagi di pressure masalah pekerjaannya terkait dengan target misalnya, terkait dengan performanya misalnya, atau kehidupan pribadinya. Ada sesuatu yang dia tidak sedang nyaman. Apakah dia tidak bahagia? Iya nggak? Terus katanya bayangkan jadi perempuan ya yang memang siklus bulanan kan hadir tuh. Jadi Betul. discomfortnya Itu tiap bulan discomfort tuh kan? hadir. Iya. Lu Makanya kebayang nggak sih? iya, ada yang bilang gini, kalau menghadapi orang marah, harusnya pertanyaan kita adalah, Are you okay? Iya, itu. Is everything okay? Is everything What okay can I with do you? for you? Mm, mm. Makanya kan gue inget deh kalau kayaknya di agama gue gitu, kalau orang marah tuh jangan lo balas dengan marah juga. Terus tapi balasnya dengan Iya itu, iya iya, bilangnya apa ya? api, intinya gitu, api jangan dibalas dengan api. Heeh, heeh. Mira, kalau marahnya nyusahin orang, ya itu kan bentuknya macem-macem ya. Hmm. Macem-macem gitu, ada yang jadi nyusahin orang memang. Cuma ya gitu, lo coba coba lihat gitu ya, lo pahamin dulu gitu, ini kenapa ya dia marahnya ya. Atau kadang-kadang gitu ya, lo tunggu dia agak reda dulu, habis itu lo tanya gitu, kenapa? Ada yang lagi bikin susah nggak? Apa yang bisa aku bantu? Gitu. Lo nggak punya duit, marah-marah nggak? Marah-marah, Iya. discomfort. Jadi penyebab Discomfort, karena penyebab marah, penyebab anger itu adalah discomfort. Lo lapar, yes, kayak semalam teman-teman gue, lapar, ngomel nggak? Marah nggak? ngomel, Marah. marah. Discomfort, Temen lu gondrong, lu nggak punya rambut, marah nggak? itu nggak discomfort, itu iri, dengki. Ya kan, tapi bener nggak? Lo Jahat nih pasti nih, jahat nih pasti nih. enggak. Lu kebayang ya, gue tuh dari kemarin kan abis dari pasti teman-teman juga melakukan ini ya. Pasti lu semua melakukan ini. Pulang gue dianterin kan lewat. Lu jangan kepleset nyebutin gue tinggal di mana. Ih, kenapa sih? Ih, ya udah nggak jadi cerita. Ya udah cerita, terus. Kan lewat satu area tuh yang isinya rumah-rumah gedong, ya kan, hotel-hotel gitu. Terus sambil kan udah kelelahan ya, dan itu kan udah udah jam 10:30 malam, wet, kebayang nggak? Sementara Ah, jalan masih macet. Jadi kan kita tuh udah ngeliatin jalanan aja semua teman-teman gue. Terus gini, gila ya, gue udah nggak pengen lagi nih punya cita-cita rumah di daerah sini. Lu kenapa? kebayang, temen gue gini, lu Ah, kebayang nggak si istrinya tahanan Rompi Pink itu? Seminggu, ha. seminggu ini pasti nggak bisa tidur ya, Nek. Gitu. Oh. Rumah dia pasti semewah ini nih, rumah-rumah yang kita lihat di jalanan ini. Huh, Tapi pasti seminggu ini dia nggak bisa tidur ya. Kesian ya, Nek. Minimal huh, kita habis ini pulang ke rumah bisa tidur nyenyak. huh, Iya kan? Lu kebayang nggak huh. kalau gue jadi dia, pasti gue akan marah-marah banget loh. Walaupun gue Iya, punya duit banyak banget. iya, Karena nggak nyaman juga pasti hidupnya sekarang kan. iya, 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 Ya, iya. jadi Tapi, lucu ya. Intinya tuh gini, iya, lo nggak punya duit, lo bisa juga lo nggak nyaman, terus lo marah-marah. Punya duit kebanyakan, bisa jadi lo juga marah-marah karena lo nggak nyaman. Terus kan teman-teman pada pada teriak, ya sumber duitnya Mali. Ya iya, makanya. iya, iya.
Setuju gue. Gitu, jadi balik lagi guys. Menarik ya. Sebuah fakta. Nah, balik lagi nih sekarang. Itu nggak mendingan lo ke dokter aja, Iya, tangan lo. abis ini gue akan, kan tadi ada dokter komentar di sini, nanahnya harus dikeluarin. Semalam nanahnya udah keluar sendiri. Jadi aku udah dikasih Oh, salep antibiotik, cuman gue akan tetap kayaknya penasaran deh. Soalnya kan teman-teman bilang ini itu gara-gara kuteks, gara-gara kuku. Kayaknya kutikulanya potongnya ke kedalaman di sisi sini. oh, Oh, kedalaman oh. gitu. Kukunya dicopot kalau ke dokter nanti. Ya, jangan sekarang. Emang itu ditempel kukunya? Enggak dong, ini gel. Gel tuh jadi Iya. gimana? Masih dicopot kan? Masih digituin kan? Kutikulanya tuh potongnya ke dalaman. Kalau tadi gue Google tuh, kutikulanya potongnya ke dalaman. Terus dia ada Hmm. bukaan luka, ada bukaan kulit kan. Terus dia infeksi. Hmm. Terus bisa juga jamur Oh, gitu. Iya nggak sih? Tenang aja. Nanti oh, abis ini iya, aku iya, akan iya. consult ke dokter kulit di Alodoc. Oke, oke. Emang, emang kalau kayak gitu lo cukup ceritain apa gimana sih? Itu gue suka bingung loh. Kan banyak banget tuh yang kalau gue kenapa-napa, udah halo dok aja. Terus gue gini. Jadi nanti gue tuh gimana ngobrol sama dokternya? Video call gitu. Ntar Bisa kirim, malu-malu. bisa kirim video, kirim foto, Nek, di aplikasi. Lu PA ya? Emang lu belum pernah ketemu belum pernah konsultasi dokter di Belum. Alodoc? Halo, Halo? belum. Belum. Halo? Ya, Belum pernah lu konsultasi dokter ya, aplikasi online? Oh. belum. Oke, oke. Ya udah nggak Heeh. apa. Ada beberapa orang seperti itu. Because you know what? Gue punya pertanyaan Heeh. gini sama teman-teman. Karena Heeh. gue baru menemukan dan Oh, menggunakan kirim ini foto. mengenai teknologi. Jadi bisa-bisa aja si botak belum pernah memanfaatkan teknologi aplikasi chatting sama dokter online. Karena Heeh. gue tinggal di rumah gue ini sudah 15 tahun. Berarti gue udah 15 tahun punya kompor yang ada di dapur gue. Iya. Oke? Tapi Heeh. baru 2 hari lalu, Iwet, gue mengetahui bahwa kompor gue itu ada timernya. Heeh. Jadi bertahun-tahun selama ini gue kalau ngerebus telur, Heeh. kan ngerebus telur gue gitu ya, bangun pagi, gue ngerebus telur, terus kan abis itu gue tinggal ngopi, gue tinggal ini, gue tinggal itu, gue inget-inget aja, oke 10 menit dari sekarang. Tentunya seperti teman-teman bisa tebak, most of the time gue kelewatan. Ntar airnya sampai Iya. kering, ntar telurnya sampai pecah-pecah gitu, sampai nggak Heeh. enak gitu. Kan gue Heeh. gegetan. Kemarin gue pasang alarm di handphone, terus gue gini, ih repot Heeh. banget sih nih. Untung ada teknologi ya di handphone gue ada alarm. Gue lagi ngeliat gini, alarm mana sih di handphone gue? Oh gambarnya jam. Terus gue nengok ke bawah, gue lihat ke kompor gue. Hah? Kompor gue juga ada kode gambar jam itu tuh. Iya kan? Heeh. Gue coba pencet. Anjir, ternyata kompor gue ada alarmnya. Bo, jadi gue tinggal set di kompor gue, titut, titut, titut. 10 menit, gue tinggal Heeh. mati sendiri, Jack. Gue di dapur, gue tepok tangan loh, Iwat. Asli gue tepok tangan di depan tuh kompor. Gue gini, Terus? lo canggih, lo canggih. Gue telepon adik gue. Lo tahu nggak kalau kompor gue itu ada alarmnya? Terus? Kata adik gue gini, dari mana aja kak? Gue itu kalau manasin selama ini pasti pakai alarm. Gue gini, oke bye. Gue gini, waduh. Intinya adalah, it's never too late to learn. I agree with that. So it's okay botak, kalau lo belum pernah memanfaatkan aplikasi dokter online, Iya. it's okay. Iya. It's okay. Dokternya bagus-bagus itu yang di situ. Apanya? Fotonya? Bukan terpercaya. Kan ada ratingnya dokter-dokter di aplikasi.
Oh. Heeh. Oke. Kayak kita belanja online, ada bintangnya, ada gambar jempolnya. Lu pilih aja. Oh. Sama harganya beda-beda. Udah di rate. Ada dokter spesialisasi, ada dokter ini, dokter itu, Oh. macam-macam ya. Oke. Oke, nanti coba gue cek deh. Oke. Gue suka banget sama sama dokter aplikasi itu. Gitu. Dan dia 24 jam Oh. ya. Oh gitu. Ya, Jadi lu tinggal bilang, saya sakit gigi gitu. Saya apa. Terus nanti dikasih obat. iya dikasih obat. Dan oke, tahan ya, dia belum pernah. Dan obatnya itu langsung dipesen di aplikasi yang sama. Dia cari Oh. apotik terdekat, Oke. langsung dikirim to your front door. Lu nggak perlu repot. Oh iya. Hmm. Wow, menarik. Oke. Gue pernah baca wawancaranya orang yang invent aplikasi dokter online itu. Hebat loh, Ah. cewek-cewek. Oke, Oh. kalau teman-teman lebih suka konsultasi langsung atau memanfaatkan aplikasi online untuk ke dokter? Konsultasi gue langsung. Dokter hewan aja ada loh di aplikasi. Oh iya. Gue langsung sih tapi. Tapi nggak bisa BPJS. Oh, mungkin alasannya soalnya kalau gue itu ke dokter tuh memang kalau udah sakit banget. Hmm. Jadi gue memang gue kan gitu ya, dokter tuh yang itu aja terus-terusan. Hmm. Jadi gue nggak yang kalau misalnya sakit kepala gitu ya gue nggak ke dokter, gue nggak nanya ke dokter segala macam gitu-gitu. Jadi makanya nggak dikit-dikit langsung ke aplikasi dokter itu. Tuh, Anjir, parah banget. rupanya Halo teman-teman. dok, ntar dulu. Halo dok menginspirasi lahirnya Halo Dek buat platform konsultasi ani-ani dan anang-anang. Gue baru tahu ternyata ani-ani versi lakinya namanya anang-anang. Oh, aneh-aneh versi laki tuh anang-anang. itu itu namanya happy to share. Thank you for sharing ya, happy to share. Aplikasi Halo Dek. Aplikasi Halo Dek untuk mencari ani-ani dan anang-anang. Ada ratingnya juga, ada jempol. Gue tuh kalau tadi terhibur banget ya. Itu lucu banget menurut gue. Halo, Lu bisa ditangkap polisi loh, mempromosikan prostitusi. gue gue nggak mempromosikan, nggak ada aplikasinya gila. Cuma menurut gue lucu aja. Halo Dek. Itu jenius. Itu jenius banget menurut Ya gue. kalau aplikasi itu ada, udah pasti lu penggunanya. Jadi kalau kesepian, akseslah Halo Dek. Lu udah, lu tuh udah di level om-om loh, Wet. Itu lucu banget loh menurut gue. Masa nggak lucu sih? Lu- lu- Bo, that is very funny. Halo Dek. Pani, Pani. Gue nggak Iya, ya udah. Nikmati, enjoy. Monggo, monggo. Tadi soalnya di kolom komen ada lagi yang ngomong gini. Halo dok, dipakai bukan buat konsultasi dokter. Tapi, Dipakainya justru buat mengisi kesepian. Yang penting ada diajak ngobrol. Si dokter-dokter online itu diajak ngobrol. Kan iya. sedih ya, Bo, patetik banget kan. Tapi gue tahu lawakan itu. That is very pathetic and I know that jokes gitu. Hmm. Tapi begitu begitu dia bilang ada halo dek, terus gue gini anjir. Itu parah banget sih. Karena lo tau nggak? Om-om itu mereka kan emang manggilnya adek-adek. Oh gitu. Dek. Iya. Iya. Lo nggak suka perhatiin kalau di bisnis kelas? Oh, Om-om itu manggilnya bukan mbak. Ke pramugari-pramugari itu bukan mbak. dek. Dek. Pinjem dulu pulpennya, dek. Gitu.
Oh iya. Halo dek, makasih dek, gitu. Oh gitu. Iya, makanya gue ngakak. Karena katanya manggil ade itu jadi berasa sanak keluarga. Iya, kayaknya tuh deket gitu. Oh my God. Speaking of sanak keluarga. Eh, Lu baca nggak postingan USS Fitz? Aku pikir ini kayaknya postingan udah di mana-mana. apa tuh? Soal apa? Bear with it, gue harus pilih kata-kata yang tepat, jangan sampai kena violation. Ada Oke. pemadam kebakaran Jakarta Timur yang Heeh. diduga melakukan tindakan asusila kepada anak sendiri. Oh, tahu gue. Itu udah di mana-mana. Iya, iya, iya. Oh, oh iya. 5 tahun. Iya, 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 iya. Gue lihat itu, gue lihat itu, gue lihat itu. Nggak cuma di mana-mana itu udah postingan itu. Yang ada ininya kan. Anaknya cerita kan. Videonya ada, bukan video, tapi rekaman suara lah gitu kan. Aduh, Pas digantiin Pampers sama orang tuanya, sama mamanya, dia mengeluh sakit terus dibawa diperiksa visum, nak nu nak nu nak nu. Ternyata, oh, gila ya. I, 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 I don't get it loh. Iya, iya. Gue juga bingung tuh. Gini, I just want to say this though. I just want to say this. Itulah kalau menurut gue ya Iwet ya, itulah sebabnya segala sesuatu yang terlalu disuppress. Hmm, You know? Di, hmm. di kultur negara kita itu kan berbicara mengenai eh, kebutuhan badani tersebut, Biologis. ya kebutuhan biologis itu tuh ditekankan gitu. Ya, Ih jorok apa sih? Unpleasant, ih enggak deh gitu. Instead of mengembrace dalam sisi pengetahuan, dari sisi keilmuan gitu ya, itu kan memang kebutuhan. Kebutuhan manusia tuh makan, minum, istirahat, dan kebutuhan biologis yang itu gitu ya. Itu tuh masih dianggap tabu. Terus we suppress that. Segala sesuatu yang disuppress, kayak nanah di kuku gue, akhirnya keluarnya di tempat yang lain-lain. ya, Akhirnya, ya, iya, akhirnya penyalurannya di tempat-tempat yang di luar Nurul, sama di luar Nak Novan, di luar-luar dah pokoknya. iya, iya, Instead of addressing the problem and giving a healthy way to channel it, you know? iya. Betul, dan gue geram sekali membaca komentar netizen ya, masih ada nyalahin ibunya. Itu Kenapa kenapa, Bo? Dibilang ibunya kenapa disalahin? itu tuh ya, aduh budaya patriarki banget. Kenapa sih apa-apa tuh selalu ibu, selalu perempuan yang dipojokin? Kenapa? Kenapa? Kenapa dibilangnya apa? Salah salah ibunya, berani menitipkan, gitu-gitu loh Iwet. Pokoknya they always Oh. find a loophole untuk memojokkan ibu dan perempuan. Kenapa selalu perempuan? Hmm, 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 hmm. Mendidik dan bikinnya itu bareng loh. Iya, itu bapaknya udah ditangkap sekarang. Aku belum baca lanjutan beritanya hari ini. Gue cuman kepikir gini sih. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Nggak tahu ya, nggak tahu. Udah Maksud ditangkap. gue nggak pernah bisa relate dengan excuse-nya. Maksud gue gini ya, sebirahi-birahinya lo gitu ya. Kok ya bisa yang aneh-aneh gitu pelampiasannya tuh gue kayak, hah? Gini loh. Karena apa? Yes, sekarang kita itu udah diajarin di pelajaran biologi, reproduksi, kebutuhan seksual. Tapi ya, ini kita tuh belum diajari cara menemukan, ini bahasanya halus sekali, cara menemukan, cara memberikan kesenangan kepada diri sendiri di saat urgent. Disalurkannya dengan tepat gitu. Iya, Kalau penyalurannya tepat, diajarin aja gitu. Penyaluran yang tepat tuh kayak apa gitu. Jadi lu nggak aneh-aneh gitu. Nggak yang nggak ngelihat dengkul perempuan terus lu ngegodain perempuan yang disalahin. Makanya kalau nggak pengen digodain jangan pakai rok, Neng. Hah? Oh, pala lu yang nggak bener yang. kenapa ya tapi ya? Kok bisa begitu gitu? Gue masih bingung aja sih kayak, wow, Ya, tuh di India ada Edan. yang memperkosa dia. Terlepas dari itu adalah sebuah
deviation. Nah, itu baru penyimpangan, Iya. deviation gitu ya. Tapi itu gitu kalau teman-teman punya anak-anak ya, teman-teman punya pasangan hidup gitu. Talk about this. Tapi SEX itu adalah it's part of our human needs. satu hal yang gue setuju gitu ya, bahwa dari kasus itu kan gue baca juga komen-komennya, terus kemudian ada yang membuat sebuah summary gitu ya, bahwa memang ternyata hidup di dunia ini tidak aman gitu, apalagi untuk anak-anak. It's not safe at all, at all. Maksud gue gini ya, mau lo bilang bahwa terus abis itu kita masih hidup di mana, terus ini kita masih gimana? Ya memang semua harus dijaga. Memang kayaknya sekarang itu mode hidup kita tuh on standby mode terus gitu loh, yang kayak apa nih gitu. Even at home. Ya. Dan menurut gue ya gitu, I don't know whether it's related or not gitu ya. Teman-teman lihat aja dari angka kriminalitas, banyaknya berita, makin banyak orang stres loh, makin banyak orang gilda, makin banyak orang yang penyalurannya nggak aneh-aneh, penyalurannya aneh-aneh gitu. Kayak, I think it's mental. Kayak kemarin gitu yang supir aplikasi online yang mau menculik minta 100 juta. Ya kan, itu kan juga. Terus ketika ketangkap dia bertemu keluarganya, gue nonton video dia nangis sesegukan. I pity him loh, walaupun sebelumnya gue benci. Kok bisa sih lo gitu, membuat rasa tidak aman kepada kita. Kan kita yang punya ponakan, punya anak langsung kan. Jangan pernah lagi ya naik aplikasi ini ya. Harus naik aplikasi burung biru lebih aman. Padahal if it comes to it, ada nggak sih yang lebih aman? Nggak ada. Apa jaminannya? Nggak ada. Tapi hanya itu yang bisa memberikan kita a sense of control gitu. Iya. Ya kan, Dok? Banyak orang gilda tahu nggak lo belakangan? Iya. Iya, tegang sih. Setuju gue. Dan nggak bisa diapa-apain lo. Maksud gue kayak lo mau teriak apa gitu. Lo mau minta bahwa pemerintah memberikan perlindungan ekstra. Ntar tiba-tiba institusi yang memang seharusnya memberikan perlindungan ternyata juga melakukan kesalahan yang mirip gitu. Ya, Bu. Tapi walaupun kayak kembali ke kasus anak yang mendapatkan itu apa ya bahasa Indonesianya Iwet itu? Pencabulan itu bahasanya kasar nggak ya? Apa tuh? Gue kalau emosi itu sekarang itu deh hilang deh. Pelecehan, kekerasan seksual. Ya, pelecehan seksual, kekerasan seksual itu, gue tadi mau ngomong apa sih? Pohon orang. Ruda paksa. Apa itu ruda paksa? Kayaknya pemerkosaan sih. Pelecehan seksual. Kan langsung beredar by minutes online wajah pelakunya, bapaknya. Itu juga gue nggak setuju loh. Gue identitasnya juga nggak iya kan, kita kan juga harus ada asas praduga tak bersalah. Ruda paksa sama dengan pemerkosaan, jadi jangan dibuka juga gitu, jangan apa tuh istilah anak sekarang doxing ya, dibuka juga identitasnya semena-mena. Tetap aja kita harus menghargai dia juga kan punya hak hidup yang sama ya Nek, ke depannya kayak apa gitu. Lu kebayang gak sih semalam udahlah gue emosi karena macet, gue emosi ngelihat rumah mewah tapi gue takut korupsi, gue sedih sama temen gue yang lagi di rumah sakit, gue sedih kuku cantengan, gue buka sosial media, baca itu, gue langsung pengen, ingin ku teriak deh, gitu Batak. Kompleks juga permasalahan lo kemarin ya. Oke. Tapi untungnya itu kemarin ya. By the way, ini untuk menenangkan emosi dan juga kejiwaan kita. Kemarin, gue kan baru pertama kali ke Istiqlal. Ya. Bagus sekali ternyata yang pertama. Yang kedua, ini gue bukan cuma ngomongin bagusnya ya, bukan cuma ngomongin masjid maksud gue. Masuk ke rumah ibadah tuh bikin perasaan tenang ya. Lu setuju gak sih? Rumah ibadah beneran ya. Beneran rumah ibadah, you know what I mean right? Yes.
Ya, itu tuh satu, ya terlepas dia pakai AC ya, tapi udaranya lebih sejuk, ya. Terus kayak kayak langsung hes gitu. Iya betul. Kayak ada aura ya, aura Ya, yang energi, menenangkan gitu. Ya, energi itu energi. nggak, energi nggak bohong. Ya, bener Ya, nggak? Gue nggak cuman ngomong masjid ya, tapi gue merasakan ini nih dua kali nih. Satu adalah Masjid Sunda Kelapa, satu lagi Masjid Istiqlal kemarin. kayaknya tuh Tapi gue kalau nggak salah, gue pernah masuk gereja untuk kawinan, itu juga gue merasakan aura yang sama, energi yang sama, yang mirip gitu, yang kayak ini tuh copot semua gitu deh, kayak gitu. ya lu langsung jadi bandeng duri lunak gitu ya. Iya, heeh, heeh, Kayaknya masuk situ auranya tuh semua masalah lu selesai gitu. iya, iya, iya. Gue dua sih, masuk ke rumah ibadah sama kantor pegadaian mungkin. Selesai juga masalah gue begitu ngeliat logo pegadaian. Iya ada pegadaian mbak, iya udah mampir mampir. Ya, tapi kan abis itu lo muncul lagi nanti masalahnya. Aduh gimana nebusnya ya? Ya, ya minimal kan selesai aja dulu begitu keluar. Ya bener loh, itu gue bener-bener kayak kemarin tuh, aduh gue pengen lama-lamaan di sini deh. Nggak bisa tapi Gue kayak pengen belum nginep pernah lo di ke situ Istiqlal. gitu. Gue belum pernah lo ke Istiqlal. Bagus sekali Dave. Dan nanti itu kan mau dibuka yang terowongan di bawah menghubungkan katedral sama Istiqlal. Itu pasti bagus banget sih. Gue nggak, bagus banget, Bo, beneran, bagus banget. Katedral aja gue belum pernah. Iya, aku ke kantor pegadaian. Ih, kamu nggak tahu. Gue sama kantor pegadaian. Begini, say. Beten kedet dia, alias temen deket. That's Iya, iya bener, Bo. Iya mau sih gue kalau tapi gue pengen lihat Istiqlal just to admire the building tapi jangan pada saat Lebaran mungkin ya gue memberikan privilege yang teman-teman duluan mau ibadah gitu sama katedral aja aku belum pernah Immanuel gue udah pernah Nah, gue baru mau nanya, kalau kalau Kristen itu gereja gereja gedenya tuh apa? Immanuel. Immanuel Yang di dekat situ juga, dekat depan Gambir, Immanuel ini tuh. mungkin arah pertanyaannya kalau untuk Kristen landmarks gedung Iya, tuanya di Jakarta apa gitu iya, ya iya, iya. Iya gereja Immanuel tuh kayaknya gedung yang paling tua deh. Terus Yang depan katedral Gambir, Katolik apa? depan Gambir, depan Gambir. Iya. Yang Katedral, ada dome-nya. iya, Immanuel. Katedral Iya, Katolik, iya, Istiqlal. iya. Istiqlal adalah untuk Muslim, ya. Nah, sama kan coba oh GPIB Sion juga tertua, yes. Sama nggak jauh dari itu ada gereja ayam di Pasar Baru itu juga, ya. Ah, Yes. Eh, nah, coba ya, lu lihat deh, itu semua lokasinya dekat-dekatan loh. iya benar, satu area semua. Hmm. Iya, 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 iya. Ada satu lagi yang juga energinya enak, Apa? Borobudur. Ya, Borobudur kan juga tempat ibadah ya. Iya, iya, Hmm. iya. Tapi bukan siang-siang ya kesananya ya. Hmm. Terik, kayak kalau pagi gitu ya. Makanya dulu kan gue suka bolak-balik tuh ke Borobudur, lihat sunrise gitu. Itu adem gitu, tenang gitu. Hati tuh kayak nyos gitu. Iya, betul. Betul. Jadi tempat-tempat yang memang biasa dipakai untuk apa ritual Ibadah. keagamaan, untuk ibadah itu pasti kayak kita pergi ke pura gitu kan? Itu Iya, kan juga beda energinya. Memang bener kok Iwet, energi itu tidak pernah bohong. Bener nggak iya. sih? Dan Benar setuju gue. iya, dan energi itu menular, gue tuh paling setuju sama itu. Makanya kalau Iya, lo lagi riweh gitu ya, lo iya, lagi riweh, lo teleponan sama orang, pasti energi lo ke pick up gitu. iya. Iya, kalau orangnya tenang ya. Kalau orangnya juga lagi riweuh mah sama aja. Iya, riweh ketemu riweh ya ribut yang. Iya, riweuh pakaciweuh. Iya, mati lagi si botak. Halo?
Gue kemarin kayak, ih enak banget di sini. Terus langsung rasanya kayak gue kayak nggak pengen pulang deh, gue pengen di sini aja nginep. Banyak masalah. Lu tuh ada event apa sih? Itu kalau misalnya kayak gitu, Halo? apa? Lu ada Ya, event apa sih di kenapa? Istiqlal? Kemarin klien gue tuh bikin event, jadi gini, mereka tuh bikin program pemberdayaan kepada santriwati, perempuan-perempuan muda di pesantren-pesantren, 9 kota. Oke, nah kemarin tuh puncaknya. Nah puncaknya Hmm. itu quote unquote dirayakan lah bahwa nih kita udah ke 9 kota, mengajarkan santriwati ini pendidikan segala macam. Nah kemarin itu di Istiqlal. Kenapa Istiqlal? Karena di Istiqlal itu ada madrasahnya sebenarnya. Hmm. Nah, kemarin madrasah itu yang sebagai terakhirnya untuk dibawain. Jadi, mereka tuh bawa kayak KOL, selebriti, untuk ngajarin skill-skill gitu. Hmm. Ada yang Oh, entrepreneur, hmm. gitu Itu ternyata ceritanya. Kaiwet kalau terpanggil bisa itikaf wet, nginep 10 hari, Oh, 10 hari nah, terakhir di iya. Ramadan. Iya, kemarin itu ada satu ibu-ibu. Jadi pas gue lagi standby gitu kan, mau event segala macam, terus ada ibu-ibu tuh ngeliat acara gue gitu. Ibunya tuh pakai ransel gede banget, Bo, gembolan gitu. Terus gue tanya, ibu undangan bukan? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang bukan, tapi saya boleh lihat nggak gitu. Terus gue bilang oh boleh kok bu, gitu. Tapi nggak bisa duduk ya bu, karena yang duduk buat undangan. Gue bilang gitu. Iya iya nggak apa-apa. Terus dia ngobrol gitu, sudah gitu dia nanya, ini acara apa? Gue kasih tau lagi gini. Gue nanya balik sama dia kan, ibu dari mana? Gue bilang gitu. Saya dari Bekasi, dia bilang gitu. Oh, eh, ngapain bu jauh-jauh ke sini gitu? Oh iya saya mau ibadah, itikaf. Jadi isinya tuh perlengkapannya dia, backpacknya dia. Oh, jadi kalau itikaf itu 10 hari tinggal di masjid. Iya, jadi memang bener-bener lo mendedikasikan hidup lo untuk beribadah di 10 hari itu. Dan biasanya memang mereka beribadahnya di malam hari. Terus siang harinya Gitu. ngapain? Jalan-jalan nonton event. Ya harusnya ya logikanya sih ya kalau lo begadangan dari malam sampai pagi gitu siangnya sih tidur ya. Oh, oke. Iya nggak sih? Iya. Ya terus Karena bener-bener nggak terus lu bener-bener nggak jalan-jalan ke tidur. pasar baru juga mumpung lagi di Enggak, Istiqlal gitu ya. enggak, karena kan kalau lu tuh ya gitu, "Oh, mumpung deket," gitu kan. "Kapan lagi ya? Iya kan, iya kan, iya kapan lagi ya? Iya, 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 iya. Yuk, yuk," gitu. Iya, kalau lu Pulang-pulang bukan isinya harusnya baju, peralatan mandi, tambah ada bahan brokat, ada bahan lace, apa. siang-siang Sakura Anpan kali ya. Yuk, Sakura Anpan yuk. Yuk, 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 yuk. Pulang-pulang brownies, lempar gitu. Lu gini, itikaf siang-siang bakmi gang kelinci kayaknya ya, bakmi gang kelinci. Terus gini, ya lagi itikaf, Bo. Ini kan bulan Ramadan kok ya makan bakmi gang kelinci siang-siang. Terus 2-3 hari itu seputarannya deket-deket Istiqlal. Abis itu udah mulai bosan. Hari keempat kelima Tamrin City kali ya, agak jauhan dikit. Yalah. Beda kang, itikaf beda kepentingannya bab gitu ya. Itu malu aji mumpung anjir. Wisata eta mah jenenge. Mm-mm. Anjing gue Tamrin City, buset. Dulu tuh dulu tuh gue punya tradisi loh berbelanja ke Tamrin City. Sama gue itu tradisinya. Sama gue. Dan lu nggak pernah ikut sebenarnya. Aduh, Asya lo. Eh, gue berapa kali ya, berapa tahun gue Mbak Wati, pasti ada Mbak Wati di sini. Gue berapa tahun ke Tamrin City sama Mbak Ina sama Mbak Wati, lu nggak ada sama si DJ noh zaman dulu. Lu nggak ada. Itu Tai tradisi di lah. kantor kita. Kesel banget gue. Dibilang kata Mbak Wati gini, iya ini memang kita tiap tahun kesini kan nyari buat Supra, ya kan. Hmm. Mau kena peci-peci, baju-baju lebaran apalah-apalah gitu kan. Satu kali sama gue tuh kata Mbak Wati.
Apa? Ya kebetulan nih pas gue ikut lo nggak ikut. Pas gue ikut lo belum jadi artis kali, lo nggak punya kemampuan. Pas gue jadi artis ya gue udah jadi nyonya. Ih, itu dan harus pagi-pagi kita berangkatnya. Karena kalau udah siang penuh sesak, udah nggak kuat, cranky pasti semua. Iya. Ya, toko baru buka berpilih semua. Nah, sebetulnya gue tuh sempet waktu kan ponakan gue tuh kan punya kewajiban untuk pakai batik hari Jumat. Mm-mm. Gue sempet tuh bukan Lebaran, terus gue mikir, oh Tamrin City Tamrin ya. City. Gue Mm-mm. pergi ke Tamrin City, tapi udah nggak seseru waktu dulu gitu. Hmm. Pilihan batik, memang waktu itu gue nyarinya seragam sekolah batik. Jadi gue udah berhenti itu ke situ. Lo tau apa sekarang kopiannya Tamrin City yang tempat gue belanja batik dengan Ya. kualitas yang harga murmer gitu, harga rakyat gitu, Wet. Di Ah. Blok M Square di bawah. Oh, makanya lu lagi sering banget ke Blok M Square. Itu udah surga gue. Gue ya, itu tuh masa kecil gue, bukan masa kecil, ABG gue itu kan gue itu kan pemuda Blok M ya, Wet. Gue tuh sama Iya. adik gue belanjanya di Blok M. Heeh. Jadi gue tuh kayak reminiscing dan we had so much fun. Beli kacamata, beli sepatu, beli seragam batik, semuanya di Blok M Square. Kapan tuh lu terakhir ke sana? 2 minggu lalu. Oh iya, banyak yang ajak lu foto. Nggak ada. Orang nggak peduli sama gue di Blok M Square. Jimat lu kurang sakti berarti di situ. Iya. Kalau Mangga 2 masih ada. Iya, dulu aku beli sepatunya di Pasaraya. Mangga 2, gue pernah ke Mangga 2, tapi Mangga 2 kan jauh ya. Kayaknya tuh big shopping spree gitu Mangga 2. Kalau Oh. Blok M Square itu tuh kayaknya tuh yang belanja hari-hari gitu. Oh. Adik gue beli sepatu, gue pakai tuh, adik gue pakai waktu kita ke gereja Paskah di Instagram gue. Orang pikir itu sepatu sabun Korea apalah gitu. Say, gue beli di toko Bahagia di Blok M Square. Lo tebak harganya berapa? 100.000. Ya, 100.000 yang jualan gak cuan dong. Iya kan, gue nebak. Ayo, Lu suruh nebak. 125. Ya, kacek 25 aja mah kurang 100 boleh kali, Bang. Dia nawarinnya 150. Gue bilang, saya kalau beli 2, bundling dong. 125 deh kok. Oke, Bayar. bayar. Pakai Sepatu itu kayak apa tuh? kayak sepatu merek-merek zaman sekarang tuh. Sabun-sabun itu. Lo tahu sabun nggak? Enggak. Sabun gue tahu. Sabun Sabun. ada merek Korea apa merek Jepang itu sepatu-sepatu import. Oh. Aduh, udah Beli deh, Blok M Square aja toko Bahagia. Jual apa lagi toko Bahagia? Kebahagiaan dia jual di situ. Di lantai dasar buat ibu-ibu yang lagi pada nonton siaran pagi ya. Apa tuh di bawah itu toko seragam batik gitu sama sabun Korea. Oh, udah sembuh ya? Lagi kering-kering, gue mulai gatal nih, pengen gue kopekin. Jangan. Iya, makanya. Oke, toko Bahagia, sekalian beli emas katanya gitu. Iya. Tapi Blok M tuh memang surga ya. Itu kan soalnya nyambung sama Melawai. Ya. Ya kan? Terus Aldiron zaman dulu. Iya. Sekarang Ada udah nggak pasarnya Aldiron. tuh. Aldiron nggak ada. Aldiron tuh yang mana sih? Yang pasar Aldiron di belakangnya Melawai. Kayaknya udah nggak ada deh. Oh, Sekarang itu di Blok M itu banyak resto, kafe kecil-kecil gitu yang seencerut gitu tempat anak-anak muda pada nongkrong gitu. oh, anak muda jenis apa? Hah? Anak-anak keren-keren gitu, anak-anak Oh, skena skena senja, anak senja mereka. enggak, skena Yang mas bawa bro ini, gitu. yang bawanya tote bag gitu, tote bag belacu, Iya. pakai kemeja. Itu namanya anak senja. Iya, yang pakai kos kakinya tuh segini gitu. Lu nggak pakai celana? Pakai dong, pakai celana pendek. Kaget.
Anak-anak buyut Blok Gue M. gue soalnya masih pakai piyama tuh celana panjang gue. Gua Oh kan, gitu. iya gitu. Enak seru loh. Yuk kapan-kapan nongkrongnya di Blok M yuk, Nek. Nah, Iya, ayo Blok M. Ih, lu belagu, Borju. parkirnya di mana? Aduh, mulai ngerepotin ya. Kalau jalan sama om-om sama tante-tante gini deh. Makanya males. Enak tuh jalan sama anak muda. Langsung jalan yuk, yuk. Tuh. Kalau jalan sama om-om sama tante-tante banyak pertimbangan. Parkir di mana? Ketemuan jam berapa? Ada apa? Siapa aja yang ikut? Repot. Ada AC apa enggak? Terima QRIS apa enggak? Aduh repot. Jalan aja dulu, gas, gas. Sok banget, bisa banget ngomong gitu. Eh. Ntar ya kalau dia modelannya gitu, gas, gas, gas. Begitu mau berangkat, nih capek kayaknya ya. Capek ya. Gimana? Enak nih kayak Naya, kita tidur aja ya. Gimana? Capek kayaknya ya. Enggak. Awalnya gas, gas, jangan banyak nanya, udah pergi aja. Enggak, kuncinya kalau gue itu sore kalau ngajakin gue main. Jadi malam gue udah pulang. Sa aja lu. Oh, sama. Ini sebelum kita tutup siaran kita ya. Ini PR. Kan lo akan yang lebaran lo. Kita mau siaran sampai tanggal berapa? Dari kemarin orang pada DM-DM nanyain. Karena Hari Jumat terakhir. Jumat ini. Ya, Oh, soalnya Iwet abis itu mau pergi. ya. Dan itu liburnya 10 hari ya guys. Lu jadi Ya, nginep di mana? ada deh. Mulai lagi pas anak sekolah masuk tanggal 15. Tanggal 16. Oh ya, 16. Iya. Mas mohon pengertiannya, iya lama banget. Mas Iwet mau mudik dan menikmati waktu bersama keluarga. Karena biar Iya. bagaimanapun ternyata masih ada orang-orang yang diaku keluarga sama dia. Ya, kita wah syukurilah ya. Lu tuh emang kampret ya. Lu tuh lu tuh emang lu tuh emang kalau kalau Melanie bilangnya enjong emang lu tuh. Ya, Lah iya dong. Gue sih enteng hebat banget. loh. Gue hebat sama keluarga lu. Keluarga lu masih mau nganggap lu walaupun lu nggak pernah nurture gitu. Hebat. Sama kayak gue. Makanya gue bisa bilang begitu. Lu dan konco-konco lu doang kan emang. Iya, nggak lama-lama. Kan libur lebaran. Yang Ya. Tapi tutupan kita gue mau bilang gini, balik lagi tadi ke pasal awal. Hal yang membuat marah itu kan biasanya adalah ketidaknyamanan atau discomfort, ya kan? Apakah itu perasaan karena sakit, atau ada sesuatu yang lo tidak suka, atau mungkin lo lagi ketakutan, dan lain sebagainya. Kemarin sih yang gue baca, ini ada hubungannya juga sama keimanan dan kesabaran. apa? Ketika lo lagi dibuat dalam keadaan tidak nyaman atau discomfort, itu sebenarnya lo lagi uji. Seberapa sabar lo bisa mengatasi itu, di situ sebenarnya ujiannya akan lewat. Berarti buat teman-teman yang sedang mengalami discomfort, sabar-sabar aja. Bertahanlah. Yuk kita lewati ujiannya. Gue rambut gondrong ini kayak Mbak Mira Lesmana nggak? Butet Manurung. Pengajar gitu kayaknya, ya. Sekolah rimba. Bagus loh, dapat Nobel. Penghargaan. Aduh, elah. Kita ketemu besok ya teman-teman sekalian ya. Have a great day. Bye.